Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Hermit Ahmad. Hari ini saya akan mengajar mengenai pengenalan matematika. Penalaran matematika ini adalah salah satu tes untuk masuk perguruan tinggi. Baiklah, nah penalaran matematika, untuk menjawab suatu masalah menggunakan penalaran matematika, kita harus tahu dulu konsepnya. Setelah tahu konsepnya, prinsip matematika apa yang digunakan, setelah itu kita tentukan solusinya. Setelah diketahui solusinya, kita evaluasi dulu. Siapa tahu ada beberapa langkah kita yang sedikit keliru. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke soalnya. Seperti soal seperti ini. Soal seperti ini kalau terlihat agak panjang ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus mengeliminasi beberapa informasi yang dirasa tidak begitu membantu kita dalam mengerjakan soal ini. Kita mulai dari paragraf pertama. Kompleks Armadea City memiliki jalan untuk parkir mobil yang sangat panjang dan sempit. Oke, di sini ada kata kuncinya panjang dan sempit. Penghuni kompleks dapat memarkir mobil di sana, tetapi untuk keluar hanya dapat dilakukan dengan mundur. Nah, di sini kata mundur ini nanti bisa kita gunakan untuk membantu kita menjawab soal. Untuk memastikan tidak ada mobil yang terhalang untuk keluar, Ketua RT membuat tabel keluar masuk mobil sebagai berikut. Perhatikan tabelnya. Kemudian, setiap pagi mobil keluar dahulu sebelum mobil berikutnya masuk. Seperti terlihat pada tabel, tidak ada mobil yang keluar kompleks pada hari Senin. Jadi di sini keterangannya 0 ya. Kemudian, Mirna parkir di depan dan Bobby parkir di belakang. Nah, dari kalimat dari narasi ini kita bisa simpulkan seperti ini. Misalkan Mirna dan Bobby parkir. Karena Bobby parkir di belakang, maka di sini tadi panjang dan sempit. Jadi hanya bisa keluar dengan jalan mundur. Otomatis yang pertama keluar adalah Bobby. Setelah itu baru Mirna. Jadi keluar itu dari belakang ke depan. Baik, selanjutnya. Dari informasi ini, pertanyaannya adalah mobil siapa sajakah yang parkir di hari Jumat? Jadi informasi tadi itu harus kita ingat ya, berjalan mundur. Jadi kita mulai dari yang belakang ya. Kemudian ini adalah tabelnya, tabel keluar masuk mobil. Nah, caranya adalah tentukan dulu harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Senin itu Mirna dan Bobby. Saya akan menulis dua huruf pertamanya ya. Mirna, Bobby.
Yang pertama, tidak ada yang keluar. Nah, hari Selasa, ingat keluar dulu baru masuk, berarti satu yang keluar. Yang keluar itu siapa? Yang keluar itu harus Bobby. Jadi Mirna tetap. Yang masuk tiga mobil. Mobilnya Catherine, mobilnya Bayu, dan mobilnya Rahmat. Lanjut. Pada hari Rabu yang keluar 2, berarti Bayu dan Rahmat. Bersisa Mirna dan Catherine. Kita lanjut ya. Rabu 2 keluar, 1 yang masuk yaitu Alivia. Alivia. Catherine. Lanjut. Hari Kamis 0 yang keluar, berarti tetap formasinya ya, masih Mirna, Catherine dan Alivia. Tulis lagi. Mirna, Kevin, Alivia. Tidak ada yang keluar, ditambah Manda dan Virgo. Oke, hari Jumat 3 yang keluar, berarti yang ketiga ini 3 yang keluar. Ingat, berjalan mundur artinya yang bagian belakang yang keluar ya. Mirna dan Catherine tetap. Kemudian yang masuk 1 Vina. Ya, jadi jawabannya adalah bagian C. Bagaimana? Jadi soal seperti ini kita hanya mengeliminasi informasi-informasi yang penting yang dapat membantu kita dalam menjawab soalnya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ada soal seperti ini. Ali mempunyai ayah bernama Pak Ibrahim dan ibu bernama Ibu Aminah. Di sini ada keterangannya masing-masing. Jadi kita kalau ada soal seperti ini kita modelkan ya. Nah, model matematika itu erat kaitannya dengan pemisalan. Kita misalkan dulu. Misalkan kita misalkan Pak Ibrahim atau ayah. Misalkan X, ayah. Kemudian kalau ibu, Y ibu. Kemudian Ali Z. Oke, lanjut. Umur saya lebih tua 4 tahun dibandingkan istri saya, kata Pak Ibrahim. Ya, jadi Pak Ibrahim itu lebih tua daripada istrinya. Jadi kalau misalkan Pak Ibrahim itu X, maka istrinya itu adalah Y, istrinya tambah 4 ya. Jadi umurnya istrinya ditambah 4 karena lebih tua ya. Lanjut. Ini persamaan 1. Persamaan kedua. Umur saya, kata Ibu Aminah, umur saya 11 tahun lebih muda dibandingkan jumlah umur suami dan anak saya. Berarti lebih muda umurnya Ibu Aminah. Jadi ya, tadi X ditambah Z. Lebih muda. Berarti bagaimana itu? Berarti Y dikurang atau ditambah? Y dikurang ya, dikurang 11 karena dia lebih muda 11 tahun. Artinya kalau misalkan ditambah 11 tahun ini maka itu umurnya umur saya 11 tahun lebih muda. Oh sorry, ditambah ya. Karena dia 11 tahun lebih muda 11 tahun. Artinya umurnya ayah dengan umurnya Ali harus ditambah harus dikurangi 11 sehingga sama dengan umurnya ibunya. Ya begitu ya. Jadi Y ditambah 11. Selanjutnya
Jumlah umur saya, ayah dan ibu adalah 75. Berarti langsung X ditambah Y ditambah Z sama dengan 75. Nah, untuk soal seperti ini ada banyak cara. Ada banyak caranya, tergantung dari menurut kita cara mana yang paling mudah untuk memasang-masangkan. Bisa memasangkan 1 dengan 2, 2 dengan 3, dan 3 dengan 1. Atau misalkan seperti ini, soalnya adalah umur Ali dan ibunya. Nah, perhatikan ini bisa X dikurang Y sama dengan 4, bisa ya? Kemudian ini supaya jadi X dan Y, kita juga bisa upayakan seperti ini. X dikurang Y sama dengan minus Z ditambah 11. Lanjut. Ini kan sama ini. Ini sama ya. Ini sama. Jadi X ditambah Z sama ya. Jadi 4 sama dengan minus Z ditambah 11. Minus Z ditambah 11 ini sama ya. Jadi artinya ini juga sama, yang sebelah kanannya juga sama. Jadi minus Z 4 dikurangi 11. 4 dikurangi 11 sama dengan minus 7. Jadi umur masing-masing semua dikalikan minus 1 ya. Jadi Z sama dengan 7. Nah, sudah diketahui umur Ali. Sekarang umur ibunya. Umur ibunya yang mana? Nah, bisa kita masukkan dulu misalkan set yang ada setnya ini yang nomor 2 dengan nomor 3, bisa ya. Bisa juga ini X, karena yang dibutuhkan adalah umur ibunya, X-nya langsung dieliminasi, X ini langsung disubstitusi, berubah menjadi Y ditambah 4. Ini ya, sama ya. Ini X sama dengan Y ditambah 4. Artinya nilai X ini kita ubah menjadi Y ditambah 4. Atau saya tulis ulang ya, ditambah Y ditambah Z sama dengan 75. Nah, X-nya tadi kita ubah menjadi Y ditambah 4. Y ditambah 4 ditambah Y ditambah Z. Anaknya adalah, umurnya adalah 7. Sama dengan 75. Y ditambah Y. Y tambah Y sama dengan 2Y. Ditambah 7 tambah 4, 11 ya. Sama dengan 75. Maka 2Y sama dengan 75 dikurang 11. Nah, 2Y sama dengan 75 dikurang 11 itu sama dengan 64 ya. Nah, diminta adalah umur ibunya. Berarti Y sama dengan masing-masing ruas dibagi dengan 2. 64 bagi 2 sama dengan 32. Ya, 32. Dapat nilainya, umurnya Ali 7, umurnya ibu 32. Sehingga berdasarkan informasi ini, jumlah umur Ali ditambah ibunya adalah 7 ditambah 32. 7 tambah 32 sama dengan 39. Ya, semoga ada jawab yang benar ya. Jadi kita sudah dapat informasinya, umurnya Ali 7, umurnya ibu 32. Selanjutnya kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini saya hapus dulu. Kita sudah dapat umurnya Ali 7, umurnya ibu tadi itu adalah Y ya, 32. Sekarang umur ayah. Nah, umur ayah ini sekali lagi kita bisa masukkan kemana saja?
persamaan 1, persamaan 2, dan atau persamaan 3. Tapi kita cari yang paling kira-kira yang tidak memperberat kita ya. Contoh, kita menggunakan ini. Umur ayah adalah Y ditambah 4. Kan kita sudah tahu nilai Y ya. Y-nya sama dengan 32. Berarti yang digunakan 32 ditambah 4. 32 ditambah 4 sama dengan 36. Ya, umur ayah berarti X itu sama dengan 36. Sekarang pertanyaannya adalah 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang berarti 36 ditambah 5. 36 tambah 5 sama dengan berapa? Ada yang bisa jawab? Ya, 41. Berarti jawabannya adalah bagian A. Ya. Jadi begitulah soal penalaran ya. Kelihatan banyak sekali informasinya, tapi bisa dikerucutkan. Oke, kita lanjut. Nah, ada lagi soal seperti ini. Pengairan pada ladang dan sawah dapat dilakukan dengan beberapa jenis irigasi, diantaranya irigasi gravitasi, irigasi bawah tanah, irigasi siraman atau curah, dan irigasi tetesan. Suatu lahan berbentuk seperti gambar berikut. Pengairannya menggunakan irigasi siraman atau curah. Ada gambarnya. Kemudian untuk menyiram tanaman digunakan 2 mesin berbeda. Mesin 1 mampu mengairi lahan yang ditanami sawi selama 10 jam. Sedangkan mesin 2 mampu mengairi lahan kangkung selama 8 jam. Nah, pertanyaannya adalah, soal ini untuk menjawab nomor 4 dan nomor 7. Nah, ini nomor 4 sampai nomor 7. Caranya, kalau kita lihat soal ini, kita harus mengeliminasi informasi-informasi apa yang kita butuhkan. Yang pertama, di soal ini tidak ada yang menyinggung ini ya, jenis pengairan. Tidak ada mengenai jenis pengairan, berarti kita abaikan dulu. Ini kan berbentuk Pitagoras ya, ini pembuktian Pitagoras ya. Tapi tadi soalnya tidak ada yang mengenai Pitagoras, jadi tidak usah dipikirkan bentuknya dulu ya. Kemudian apalagi yang diperlukan? Ya, yang ini ya, untuk menyiram tanaman. Karena ada di sini nanti dibutuhkan mengairi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dari soal-soal itu, setelah kita eliminasi, ini yang dibutuhkan, informasi yang dibutuhkan. Yang pertama, semuanya kalau tidak kelihatan jelas, ini hektometer ya, HM ya. Nah, sawi berbentuk, sawah yang ditanami sawi berbentuk persegi 3 kali 3 dalam hektometer ya. Kemudian apalagi? Kangkung. Kangkung 4 kali 4. Kemudian apa lagi? Padi 5 dikali 5. Informasi selanjutnya, ada 2 mesin, mesin 1 dan mesin 2. Misalkan mesin 1 itu kita tulis saja M1. Mesin 2 itu adalah M2. M1, mesin 1 mengairi lahan yang ditanami sawi. Oh, berarti di sini sawi ya. Sawi. Seberapa banyak sawinya? Seberapa lama diairi? Ya, diairi selama 10 jam. Kemudian M2 itu ada sedangkan mesin 2 mampu mengairi lahan kangkung. Berapa lama? 8 jam. Kira-kira ini adalah informasi yang akan menuntun kita mendapat jawabannya ya. Baik, pertanyaan pertama. Kecepatan rata-rata mesin 2 dalam mengairi lahan. Kalau misalkan kita lupa rumusnya, maka sebenarnya ini adalah ini pangkat 2 ya. Sebenarnya ini adalah salah satu hintnya. Ini salah satu
petunjuknya. Ya, berarti hektometer pangkat 2, berarti kita menggunakan luas. Nah, mesin 2 tadi itu adalah kangkung ya, kangkung selama 8 jam. Kangkung itu 4 kali 4, 4 kali 4 berarti mesin 2 4 dikali 4 hektometer pangkat 2 per berapa jam kangkungnya? Per 8 jam. Berapa itu? 4 kali 4, 16. 16 per 8 hektometer pangkat 2 per jam. Berapa itu 16 per 8? 16 per 8 adalah 2. Maka jawabannya adalah 2. Ya, jadi dengan mengkerucutkan informasi, kita bisa langsung mendapatkan informasi yang penting supaya bisa mengerjakan soalnya. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau misalkan siswa-siswi di sekolah ikut juga mencakar ya. Kemudian jika ada soal baru bisa dicakar-cakar, kemudian tulis di kolom chat berapa jawabannya. Oke, kita lanjut. Masih informasi yang sama. Waktu yang dibutuhkan mesin 1. Nah, tadi kan mesin 2, sekarang mesin 1. Coba sekitaran berapa ya? 5 detik bisa dikerja ya menggunakan informasi ini. Kalau misalkan ada kalau sudah dapat jawabannya tulis di kolom chatnya. Ada? Oke, sudah lebih dari 5 detik ya. Kita mulai. Waktu yang dibutuhkan mesin 1, ingat mesin 1. Sawi 10 jam. Ya, sawi 10 jam. Sawi 10 jam untuk mengairi lahan padi. Mesin 1 sawi 10 jam. Yang dicari adalah mesin 1 tapi mengairi lahan padi. Caranya adalah mesin 1 kemudian berapa jam? Berapa jam ya? Sekarang luasnya di sini ya. Pertama, yang mau ditanyakan adalah padi. Padi berapa luasnya? Padi luasnya adalah 5 kali 5. Berarti untuk padi dulu. Padi 5 kali 5 sama dengan 25. Tadi ya. Kemudian berapa jam? Berapa jam? Nah, ini yang mau dicari. Tidak diketahui jamnya. Nah, untuk mengimbangi ini, kita lihat yang mana di sana yang menggunakan mesin 1, yaitu sawi. Jadi sawi berapa lahannya? Nah, sawi 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 di sini berapa? Sawi selama 10 jam. Selama 10 jam. Nah, dari sini 25 per 9. Ya, 25 per 9 sama dengan, ya ini pasangannya ini, X per 10. Kali saja ini. Berapakah nilai X-nya? Ini dikali 25 kali 10. Karena kita hanya mau meninggalkan X di sebelah sini. Nah, 25 kali 10 per 9. 25 kali 10 sama dengan, ada yang sudah dapat jawabannya? Ibu. SMA 3 Lu. SMA 11 Bone. SMA, ya ada juga dari N Rekang, SMA 5 N Rekang. Kita cek ya. 25 kali 10 sama dengan 250 per 9. 250 bagi 9 sama dengan, ya yang paling mendekati nih ya. Ya kalau misalkan di kalkulator, ini jawabannya 27,778. Jadi jawabannya adalah, yang paling mendekati adalah E. Ya, karena sudah banyak yang menjawab dan benar, saya rasa sudah paham ya. Kita lanjut. Soal ke-6. Masih sama ya? Silahkan, dicoba.
Bagaimana caranya? Mesin 2, ingat, kontrolnya di situ adalah mesin 2. Coba, mesin 2 berapa? Ini sama yang bagian ininya ya, di sini saya mesin 2. Selebihnya sama caranya yang tadi. Ada? Silahkan langsung tulis di chatnya. Ada? Atau kita sama-sama dulu? Sempat ada yang sementara mengerjakan. Mesin 2. Oh, salah. Yang ditanyakan adalah sawi. Sawi itu 3 kali 3 ya. Sawi. 3 kali 3 sama dengan 9. Lanjut. Yang mesin 2 itu menggunakan kangkung. Kenapa kita menggunakan kangkung tidak padi? Karena kalau kita menggunakan padi berarti kita lagi cari masalah lagi, cari lagi bagaimana kalau ke padi berapa jam. Jadi kita gunakan informasi yang ada saja. Kangkung itu 4 kali 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Berapa jam? 8 jam. Nah, sama lagi. 9 kali 16 sama dengan X per 8. Kali lagi. Nah, sudah ketahuan ini. Sebelum saya lanjut, silahkan di jawabannya. Lu SMA 3 lu A. SMA 3 N rekang A. Oh, banyak ya, SMA 5 baru A. Pintar-pintar, kayak pintar-pintar ya. Coba, X sama dengan 9 dikali 8 per 9 kali 8 per 16. 8 dibagi 8 1 ya, bisa masing-masing dibagi 8. 8 bagi 8 1, 16 bagi 8 2. Jadi 9 kali 1 sama dengan 9. 9 bagi 2 sama dengan, betul sekali jawabannya adalah 4,5. Ya kayaknya pintar ya. Kita coba lagi. Nah, nomor 7. Atau kita sama-sama ya, karena berbeda lagi nih. Jika kedalaman setiap lahan sawah tersebut adalah 20 cm. Nah, ini kan luas ini. Luas ya. Luas ini. Nah, di sini diketahui sawah tersebut kedalamannya adalah 20 cm. Maka debit air mesin 1 yang mengaliri lahan sawi adalah meter kubik. Jadi kita cari kita ubah satuannya. Yang tadinya ini semuanya adalah hektometer, kita ganti menjadi meter. Hektometer ke meter itu berarti turun ya. Kalau turun berarti dikali 100. Di sini yang ditanyakan adalah sawi. Jadi pakai sawi saja, informasi untuk sawi. Sawi itu, ingat, volume. Jadi volumenya yang dicari. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Tapi kalau misalkan sama-sama ini 300 ya, hektometer jadi meter sama dengan dikali 100 ya, 300 dikali 300 dikali, nah ini kedalamannya berarti 20 cm. Centimeter ke meter itu berapa? Centimeter ke meter itu dibagi 100 ya, berarti dia ke kiri. 1, 2. 0,2 dibagi 100, 0,2. Berapa ini? Ini jadi 2 ya. 3 kali 3, 9. 9 kali 2, 18. Jadi tinggal, ditambah nolnya 3. 18.000 itu volumenya. Pertanyaannya adalah debit air. Nah, mesin 1 itu selama 10 jam. Berarti debitnya ada volume per waktu. Berapa itu? 18.000 dibagi 10. Jawabannya adalah C. 1.800. Ya. Mungkin yang jawab tadi itu soal yang sebelumnya ya. 1.800. Bagaimana? Ya, jadi
Intinya adalah bagaimana kita memanfaatkan informasi pada narasi soal. Oke, kita lanjut. Ada lagi soal seperti ini. Kayaknya panjang-panjang semua soalnya, Di. Nah, disitulah kemampuan kita bagaimana menalar, bagaimana kita menarik kesimpulan, bagaimana caranya kita supaya dapat menentukan informasi-informasi yang dapat membantu kita nantinya. Nah, sekarang suatu perpustakaan di daerah Z menggunakan biaya peminjaman buku dengan harga sebagai berikut. Ini ada harganya. Nah, berarti ini dibutuhkan ya, informasi yang sangat dibutuhkan. Lanjut. Jika Tuti yang merupakan member di perpustakaan tersebut menghabiskan uang sebesar 525.000. Member, ingat, member berarti termasuk menghabiskan uang 525.000 untuk meminjam sejumlah buku di tahun lalu, termasuk biaya pendaftaran member baru. Artinya 525 ini bukan hanya pinjam buku tok saja. Sudah digabungkan dengan biaya pendaftaran member baru, ya. Maka berapa biaya yang harusnya dikeluarkan Tuti jika dia meminjam buku yang sama tanpa mendaftar menjadi member dahulu? Nah, di sini buku yang sama. Artinya berapa jumlahnya buku yang dipinjam sebelumnya tahun lalu itu juga yang dipinjam. Jadi kalau misalkan 10 tahun lalu maka 10 juga tahun ini. Ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya mencari informasi yang pentingnya? Yaitu ingat ada member dan bukan member. Nah, seperti ini. Ini informasi penting ini ya, informasi penting ini. Kemudian biaya keseluruhannya tadi dengan menggunakan member adalah 525.000. Artinya kita mau mencari dulu berapa banyaknya bukunya. Jadi dikurangi. Dikurangi ya. 525.000 dikurang 100.000. Kita lihat apakah Tuti ini lebih menguntungkan jika dia masuk member atau bukan member. Maka biaya untuk buku saja adalah 425.000. Nah, sampai di sini sudah ada yang punya ide bagaimana kira-kira caranya mengetahui banyaknya buku. Silahkan tulis di kolom chatnya. Berapa bukunya? Pertanyaannya sekarang adalah berapa bukunya? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan ditulis di kolom chatnya. Ada yang jawab? Tidak ada yang jawab ya? Jadi ini kan biaya peminjaman buku. Sehingga 17. Apakah 17 benar? Kita coba. Apakah 17 benar? Jadi biaya peminjaman buku adalah jumlah total semuanya yaitu 400, jumlah total biaya dibagi biayanya, biaya pinjam ya, karena dia member kita menggunakan yang 25.000. Jadi total biaya dengan biaya sewa ya, biaya sewa. Biaya pinjam 425.000 bagi biaya sewanya adalah 25.000. Nah, ini bagi 425 dibagi 25 berapa itu? Berapa? 17. Benar ya? Tadi beberapa sekolah sudah menjawab 17. Oke, ini 17 buku. Pertanyaannya tadi adalah berapa biaya yang harusnya dikeluarkan Tuti jika dia meminjam buku yang sama tanpa mendaftar menjadi member dahulu. Jadi yang 17 ini kita kali dengan non-member. Jadi biaya yang harus dibayar non-member ya, sama dengan
karena dia meminjam 17 dikali 30. Berapa 17 dikali 30? Berapa? 17 kali 30 sudah ada jawab yang benar. Tadi kayaknya sudah ada yang jawab A ya, yaitu 510. Betul, 510. Bagaimana? Paham? Ya, semoga dipahami. Kita lanjut. Untuk soal selanjutnya saya minta partisipasinya siswa ya. Saya berikan beberapa 1 menit lah. Kayaknya kalau 10 detik terlalu sebentar. Untuk soal selanjutnya. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Coba, sekolah A akan mengadakan pertunjukan kesenian. Terdapat 6 acara yang berlangsung dari pukul 17.00 hingga 21.00. Antara acara satu dengan berikutnya harus terdapat jeda selama 5 menit. Setiap acara akan diberi jatah waktu yang sama kecuali acara ketiga akan diberi waktu lebih lama 10 menit. Dan acara terakhir akan diberi waktu tepat 1 jam. Maka lama jatah waktu acara ketiga ya, adalah berapa? Nah, silakan. Pertama adalah diketahui dulu apa informasi pentingnya. Atau kita mulai dulu dari diketahui, kemudian nanti kalian meneruskan. Oke, kayaknya penting semua ini, ya. Penting semua ini. Terdapat 6 acara yang akan berlangsung pukul 17.00 sampai 21.00. Kira-kira informasi ini yang apa? Informasi penting apa yang didapatkan? Apa? Waktu. Waktunya. Berapa lamanya? Kan di sini yang ditanyakan adalah waktu acaranya. Berarti cari berapa jam ini? 17.00 sampai 21.00. Berapa jam? 4 jam. 4 jam ya, 4 jam. Kemudian antara satu acara ada 6 acara. 6 acara. Ingat, ini informasi sangat penting ini. 6 acara. 6 acara. Jadi saya uraikan saja, saya tulis uraikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya uraikan dulu. Ada yang jawab C. 30 menit. C. Kita coba, betulkah C? Ya? Atau ada yang sebelum saya lanjutkan, kenapa jawab C? Ada? Mungkin ada yang bisa raise hand. Atau ada jawabannya yang berbeda. Kita coba dulu, ada? Tidak ada? Sambil kalian mendengarkan penjelasan saya, kalian juga sambil cakar-cakar ya. Nah, caranya adalah kita mengeliminasi waktu tambahan ekstra-ekstranya ya, seperti acara satu dengan berikutnya terdapat jeda 5 menit. Berarti ini 5 menit. Nah, 5 menit. Ada berapa menit yang dibuang? 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Berapa itu 5 kali 5? 25 menit. Ya. Apa lagi? Setiap acara akan diberi jatah waktu yang sama kecuali acara ketiga. Diberi tambahan waktu 10 menit. Ya, 10 menit. Ini mengganggu ini 10 menit, tapi informasi penting. Jadi, tambahan, kita tulis saja, tambahan acara ketiga. Acara ketiga. Berapa menit? 10 menit. Oke, lanjut. Dan acara terakhir akan diberi waktu tepat 1 jam. Jadi, yang acara ke-6 ini tidak usah dicari. Ya, karena beda sendiri, 1 jam ya. Acara
acara ke-6 itu sama dengan 1 jam. Berarti berapa yang mau dieliminasi dulu ini? 1 jam. 1 jam berapa menit? 35 menit. 1 jam 35 menit. Sementara kita memiliki 4 jam. Kita memiliki 4 jam. Jadi kita yang 1 jamnya saja dulu, yang acara ke-6. Berarti sisa tinggal 3 jam. Tinggal 3 jam ya. Tinggal 3 jam. Tinggal 3 jam. Kita lewati acara ke-6. Lanjut. Berarti tinggal 35 menit yang mau dieliminasi. Berarti 3 jam dikurang 35 menit. Caranya adalah 3 jam ini kita ubah menjadi begini. 2 jam 60 menit. Ya. 2 jam 60 menit. Berapa yang mau dieliminasi? 35 menit. Nah, kurangilah. 2 jam 60 dikurang 35 sama dengan 25 menit. Nah, inilah waktu yang digunakan untuk acara ke-1 sampai acara ke-5. Ingat, acara ke-3 ada tambahannya 10 menit. Ya, tapi kita abaikan dulu sampai di sini, kita abaikan dulu yang 10 menitnya. Kita mau cari rata-ratanya saja dulu. 1 2 3 4 5 berarti 2 jam 25 menit ini dibagi 5. Bagaimana caranya? 2 jam 25 menit 2 jam 25 menit dibagi 5. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita jadikan menit semuanya, atau kita jadikan menit saja ya supaya gampang. 2 kali berarti 2 jam itu adalah 120 menit. Jadi di sini 120 menit ditambah 25 menit sama dengan berapa? 145 menit. Sampai sini saya mau lihat ada yang menjawab benar kira-kira. 120 tambah 25 sama dengan 145. Berarti dibagi, ada yang jawab? Oke, kita bagi 5. 145 bagi 5 berapa? Ya, 145 betul ya. 145 bagi 5, tadi yang jawab 145 bagi 5 sama dengan 29. 29 ya, 29 menit, betul. Jadi ini dibagi dengan 5 karena 5 acara. 6 acara ke-6 sudah kita eliminasi karena dia sudah tentu 1 jam. Berarti ini dibagi 5 berapa itu? 29 menit. Berarti jawabannya berapa menit? Saya kasih waktu 3 detik. Tolong ditulis berapa menit jawabannya. A, B, C, D, dan atau E. Ya, lagi. Ya, betul ya. Saya kira tadi akan terkecoh. Ternyata tidak. 29 menit untuk 1, 2, 4, dan 5. Tapi ingat, ada tambahan untuk acara ketiga yang dihilangkan tadi itu. Jadi 29 ditambah 10. 29 tambah 10 sama dengan 39 menit. Ternyata kalian konsentrasinya bagus ya. Baiklah, dipahami? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin selama saya mengerjakan tadi ada yang tidak dipahami, silahkan. Tidak ada? Tidak ada, jadi dipahami semua, Di? Ya, dipahami semua. Baiklah, terima kasih. Jadi saya simpulkan dulu bahwa penalaran matematika kita itu adalah kemampuan kita menganalisis informasi yang penting. Kemudian ingat, untuk mengetahui bagaimana caranya cepat, kan biasa kalian mau siapa cepat, bagaimana cara cepatnya? Cara cepatnya adalah bagaimana kalian tekun mengerjakan soal, karena setiap soal itu memiliki ciri khas tersendirinya ya. Jadi semakin sering kalian berlatih, maka semakin gampang kalian lihat saja soal, oh ini maunya ini soal ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.